Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan eh, materi klasifikasi metode pembentukan bahan. Oke, latar belakang. Perkembangan industri manufaktur modern menuntut proses produksi yang efisien dan memiliki presisi yang tinggi, serta menghasilkan kualitas yang konsisten. Metode pembentukan komponen, yaitu part shaping method, menjadi sangat penting karena mempengaruhi bentuk, sifat mekanik, dan kualitas akhir produk. Oke, di sini ada rumusan masalah. Apa yang pertama ada apa yang dimaksud dengan part shaping method, yang kedua ada apa tujuan part shaping method, yang ketiga ada apa saja jenis-jenis metode pembentukan komponen, dan nomor empat ada bagaimana prinsip kerja dan pemilihannya dalam proses manufaktur. Jadi ada tujuan penulisan. Yang pertama ada mengetahui pengertian part shaping method, yang kedua ada memahami jenis-jenis metode pembentukan komponen, ketiga ada menjelaskan prinsip kerja serta pemilihan metode dalam manufaktur. Oke, apa sih part shaping method itu? Part shaping method adalah proses dalam manufaktur yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk dengan bentuk, ukuran, dan karakteristik sesuai desain. Proses ini tidak hanya menentukan bentuk geometris, tetapi juga mempengaruhi sifat mekanik, ketelitian, ketelitian dimensi, dan kualitas permukaan produk. Oleh karena itu, pemilihan metode pembentukan sangat penting karena berdampak langsung pada efisiensi produksi, biaya, dan kualitas akhir. Oke, lalu apa sih tujuannya? Tujuan part shaping method dalam manufaktur tidak hanya membentuk material, tetapi mengubah bahan mentah menjadi komponen dengan bentuk dan ukuran sesuai desain tanpa mengurangi kualitas sifat mekanik serta tetap efisiensi dalam produksi. Metode ini juga bertujuan menghasilkan produk dengan kualitas material yang baik, bahkan dapat meningkat melalui proses seperti forging dan rolling yang memperbaiki struktur internal material. Selain itu, proses pembentukan dirancang untuk meminimalkan limbah dibandingkan metode pemotongan. Oke, jadi jenis part shaping method. Dalam proses manufaktur, part shaping method dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis utama berdasarkan cara material dibentuk menjadi produk akhir. Setiap metode memiliki prinsip kerja kelebihan serta keterbatasan yang berbeda sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan produksi dan karakteristik material. Oke, yang pertama adalah solidification process, ada deformation process, ada material process, dan ada additive manufacturing. Ini ada solidification process. Kita lihat videonya dulu. Bentar. Jelaskan tentang pemadatan logam dan paduan. Pertama, mari kita bahas pemadatan logam. Ketika kita menuangkan logam cair ke dalam rongga cetakan, kita melihat bahwa proses pemadatan dimulai dari sisi cetakan, kemudian bergerak menuju logam cair. Hal ini karena sisi cetakan memberikan pendinginan yang cukup untuk logam cair. Setelah beberapa waktu, kita melihat bahwa logam cair membeku dalam bentuk kristal yang berorientasi akan. Daerah tempat kristal terbentuk bertindak sebagai area produksi dan disebut nukleus. Ketika logam cair membeku lebih lanjut, kita melihat bahwa bentuk kristal berubah menjadi kristal kolom panjang, yang sumbunya tegak lurus terhadap sisi cetakan. Dengan demikian, bentuk kristal logam cair yang terbentuk akan seperti yang ditunjukkan. Perhatikan bahwa selama pemadatan logam, suhu konstan. Hal ini dapat direpresentasikan secara grafis seperti. Sekarang mari kita bahas pemadatan paduan. Ketika kita menuangkan paduan cair ke dalam cetakan, kita melihat bahwa proses pemadatan terjadi dengan cara yang sama seperti dalam kasus pemadatan logam. Satu-satunya perbedaan adalah kristal yang terbentuk akan memiliki struktur dendritik seperti yang ditunjukkan. Perhatikan bahwa selama pemadatan paduan, transisi dari keadaan cair ke padat terjadi selama perubahan suhu. Hal ini dapat direpresentasikan secara grafis sehingga kita dapat mengatakan bahwa pemadatan logam menghasilkan pembentukan kristal kolumnar panjang dan pemadatan paduan menghasilkan pembentukan kristal yang memiliki struktur dendritik. Istilah terkait adalah. Oke. Jadi solidification process merupakan metode pembentukan dalam manufaktur yang dilakukan dengan mencairkan material, kemudian menuangkan ke dalam cetakan, dan membiarkannya membeku sesuai bentuk yang diinginkan. Proses ini
bekerja berdasarkan perubahan fase dari cair menjadi padat melalui pendinginan, yang sekaligus membentuk struktur mikro, material, dan mempengaruhi sifat mekanik seperti kekuatan dan kekerasan. Keunggulan utama metode ini adalah kemampuannya menghasilkan bentuk yang kompleks dan dengan biaya yang relatif rendah, terutama untuk produksi massal, serta dapat digunakan pada berbagai jenis logam. Namun, solidification proses juga memiliki kelemahan, seperti potensi cacat, cacat pengecoran, porositas, retak penyusutan, dan tingkat ketelitian dimensi yang lebih rendah dibandingkan proses permesinan. Dalam penerapannya, proses ini mencakup berbagai teknik seperti sun casting, die casting, investment casting, yang dipilih sesuai dengan kebutuhan produk, tingkat presisi, dan biaya produksi. Oke, jadi solidification proses yang pertama adalah sandcasting. Sandcasting adalah proses pengecoran yang menggunakan cetakan dari pasir untuk membentuk produk. Dalam proses ini, logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang telah dibuat sesuai desain, kemudian didinginkan hingga membeku dan membentuk komponen yang diinginkan. Metode ini banyak digunakan karena biaya produksi yang relatif rendah. Namun, metode ini memiliki kekurangan seperti ketelitian dimensi yang lebih rendah, kualitas permukaan yang kasar, serta kemungkinan terjadinya cacat pengecoran seperti porositas dan penyusutan. Yang kedua ada die casting. Die casting adalah proses pengecoran di mana logam cair disuntikkan ke dalam cetakan logam menggunakan tekanan tinggi hingga membentuk produk sesuai desain. Proses ini mampu menghasilkan komponen dengan ketelitian dimensi tinggi, permukaan halus, serta konsistensi kualitas yang baik. Metode ini sangat cocok untuk produksi massal karena memiliki kecepatan produksi yang tinggi dan tingkat pengulangan yang stabil. Umumnya digunakan untuk logam non-ferro seperti aluminium dan seng, terutama pada komponen kecil hingga menengah. Namun, die casting memiliki biaya awal yang tinggi untuk pembuatan cetakan serta kurang cocok untuk komponen yang memiliki ukuran besar atau desainnya sangat tebal. Selanjutnya adalah investment casting. Investment casting atau metode lilin hilang adalah proses pengecoran yang menggunakan pola lilin yang dilapisi bahan keramik, kemudian dipanaskan hingga lilin mencair dan membentuk rongga cetakan. Logam cair lalu dituangkan ke dalam rongga tersebut hingga membeku. Metode ini mampu menghasilkan produk dengan detail tinggi, toleransi ketat, dan permukaan halus. Oleh karena itu, banyak digunakan pada industri presisi seperti komponen mesin dan perhiasan, meskipun biaya produksinya relatif lebih tinggi dibanding metode pengecoran yang lainnya. Oke, selanjutnya ada deformation process. Do you ever wonder how amorphous lumps of Video material are bang. turned into everyday products which surround us? Let's find Iya out. bisa. Tahu, dalam video ini, kita akan membahas tentang proses manufaktur. Dan di atas atau di bawah suhu rekristalisasinya, ini dikenal sebagai anakan mesin. Nih, Suhu rekristalisasinya, ini dikenal sebagai pengerjaan panas atau dingin. Pengerjaan panas memudahkan deformasi plastis logam. Namun, pengerjaan dingin menyebabkan pengerasan regangan yang meningkatkan kekuatan material. 3 proses pembentukan yang umum adalah penempaan, penggulungan, dan ekstrusi. Penempaan dilakukan dengan menggunakan mesin. Cetakan tertutup atau penempaan cetakan. Logam ditempatkan di antara pewarna tertutup atas dan bawah. Pukulan berulang dari palu digunakan untuk menyebabkan logam mengalir ke dalam bentuk pewarna. Objek yang diproduksi menggunakan penempaan dapat memiliki sifat mekanis yang lebih baik dibandingkan dengan objek yang dicetak, tetapi sulit untuk mencapai toleransi yang tetap menggunakan penempaan dan peralatan yang dibutuhkan bisa mahal. Lalu cetakan, menghasilkan objek panjang dengan penampang yang konstan. Ekstrusi memberikan permukaan akhir yang sangat baik dan dapat mencapai toleransi yang sangat ketat, tetapi hanya cocok untuk menghasilkan bentuk 2 dimensi. Yang memberikan tekanan dan mengurangi ketebalan. Produk yang lebih kompleks seperti balok juga dapat diproduksi dengan penggulungan. Penggulungan dapat menghasilkan sifat mekanis yang lebih baik dan dapat diotomatisasi yang membuatnya baik untuk produksi skala besar. Namun, biaya perkakas cenderung tinggi dan tidak dapat digunakan untuk menghasilkan bentuk yang sangat rumit. Mari kita lanjutkan ke kategori proses manufaktur berikutnya. oke. Deformation process adalah metode pembentukan material dengan memberikan gaya mekanik seperti tekanan atau tarikan tanpa menghilangkan material, dengan memanfaatkan sifat plastis sehingga terjadi perubahan bentuk permanen. Proses ini dapat dilakukan pada kondisi panas, hot working, untuk mempermudah pembentukan dan memperbaiki struktur material, atau pada kondisi dingin, yaitu cold working, untuk menghasilkan ketelitian tinggi dan meningkatkan kekuatan melalui strain hardening. Jenis utama proses deformasi meliputi forging, rolling, extrusion, dan drawing, yang digunakan untuk berbagai kebutuhan pembentukan logam.
Keunggulan metode ini adalah mampu meningkatkan sifat mekanik material serta lebih efisien karena minim limbah. Namun proses ini memerlukan gaya besar, peralatan khusus, dan memiliki keterbatasan dalam membentuk geometri yang sangat kompleks. Secara keseluruhan, deformasi proses banyak digunakan dalam industri modern karena mampu menghasilkan komponen dengan kekuatan tinggi, ketahanan yang baik, dan efisiensi produk yang tinggi, terutama untuk produksi massal. Jadi jenis deformation proses. Di sini ada forging. Forging adalah proses pembentukan logam dengan memberikan gaya tekan menggunakan palu atau mesin pres sehingga material berubah bentuk sesuai desain. Proses ini dapat dilakukan pada kondisi panas maupun dingin. Keunggulan utama forging adalah menghasilkan komponen dengan kekuatan tinggi karena struktur butir material menjadi lebih padat dan terarah. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan pada komponen penting seperti poros, roda gigi, dan bagian mesin lainnya. Jadi ada rolling. Rolling adalah proses deformasi di mana material dilewatkan di antara dua atau lebih roll yang berputar untuk mengurangi ketebalan atau membentuk profil tertentu. Proses ini dapat banyak digunakan untuk menghasilkan pelat, lebaran, dan batang logam. Selanjutnya ada ekstruksi. Ekstruksi adalah proses pembentukan material dengan mendorong logam atau melalui cetakan sehingga menghasilkan produk dengan bentuk penampang tertentu. Proses ini mampu menghasilkan bentuk yang kompleks dan seragam sepanjang produk. Yang terakhir ada drawing. Drawing adalah proses pembentukan dengan menarik material melalui cetakan untuk mengurangi diameter atau mengubah bentuk penampang. Proses ini umumnya digunakan untuk membuat kawat, pipa, dan batang berukuran kecil dengan presisi yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya ada material removal proses yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah material removal process. Material removal process adalah metode pembentukan dengan cara menghilangkan sebagian material dari benda kerja untuk mendapatkan bentuk, ukuran, dan kualitas permukaan yang diinginkan. Proses ini biasanya digunakan untuk mencapai ketelitian tinggi dan hasil permukaan yang halus. Material dihilangkan dalam bentuk serpian melalui interaksi antara alat potong dan benda kerja, dengan hasil yang dipengaruhi oleh kecepatan dalaman potong dan jenis alat. Proses ini sering digunakan sebagai tahap finishing setelah proses pembentukan lainnya. Jenis utamanya meliputi turning, milling, dan drilling, serta metode modern seperti laser, machining, EDM, dan waterjet cutting yang mampu menghasilkan presisi tinggi, bahkan material keras dan bentuk kompleks. Keunggulan metode ini adalah akurasi tinggi, fleksibel, namun memiliki kelemahan berupa limbah material serta kebutuhan energi dan waktu yang lebih besar. Dan ini ada sedikit video cuplikannya, guys. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita akan lanjut karena durasi. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis material removal proses. Yang pertama turning. Pembubutan adalah proses pemesinan menggunakan mesin bubut untuk membentuk benda kerja dengan cara memutar benda kerja yang mengikis material menggunakan pahat.
Proses ini mengubah bentuk, ukuran, dan permukaan benda kerja sesuai kebutuhan. Pembutuhan umumnya digunakan untuk menghasilkan komponen berbentuk silinder atau putar seperti poros, baut, mur, dan bushing. Selain itu, proses ini juga dapat digunakan untuk membuat lubang, ulir, serta menghaluskan permukaan benda kerja. Selanjutnya yaitu jenis milling. Pengefraisan adalah proses pemotongan logam menggunakan mesin frais dengan alat potong yang berputar untuk mengikis material pada permukaan benda kerja. Proses ini digunakan untuk membentuk sebagai permukaan seperti permukaan rata alur, gigi, roda, dan profil yang rumit dengan ukuran yang presisi. Pengefraisan dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti frais, datar, plane, milling, frais muka, dan frais bentuk. Oleh karena itu, proses ini banyak digunakan dalam industri manufaktur yang menghasilkan komponen mesin dengan ketelitian dan kualitas permukaan yang baik. Nah, itu ada jenis drilling. Drilling adalah pengeboran. Proses ini pemesinan untuk membuat lubang pada benda kerja menggunakan mata bor yang berputar. Mata bor menekan permukaan benda kerja sehingga material terpotong dan berbentuk lubang sesuai diameter mata bor. Proses ini biasanya dilakukan dengan mesin bor, mesin frais, atau mesin bubut. Pengeboran digunakan untuk membuat lubang mesin sebagai tempat pemasangan baut, paku, keling, atau komponen mekanis lainnya. Serta sering menjadi tahap awal sebelum proses lanjutan seperti reaming atau tapping untuk mendapatkan ukuran yang lebih presisi. Selanjutnya yaitu jenis grinding. Adalah proses pemesinan yang menggunakan roda abrasif sebagai alat potong untuk menghilangkan material dalam jumlah sangat kecil. Proses ini bertujuan untuk menghaluskan permukaan, memperbaiki ketelitian dimensi, serta mencapai tingkat presisi yang tinggi. Grindingnya biasanya digunakan untuk sebagai tahap finishing setelah proses pemesinan lainnya. Karena mampu menghasilkan permukaan yang sangat halus dan toleransi yang ketat, proses ini juga dapat digunakan pada material yang keras, seperti baja yang telah melalui proses pengerasan. Meskipun memiliki keunggulan dalam hal presisi dan kualitasnya, grinding cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih tinggi dibanding proses pemesinan dasar. Itu ada jenis electrical discharge machining. Ini adalah proses pemesinan yang menggunakan percikan listrik antara elektroda dan benda kerja konduktif untuk menghilangkan material. Percikan ini menghasilkan suhu tinggi yang melelehkan dan menguapkan material dengan bantuan cairan dielektrik untuk mengontrol proses. EDM ini sangat efektif untuk membentuk geometris kompleks, sudut tajam, dan material keras seperti baja yang dikeraskan. Namun, proses ini relatif lambat dan hanya dapat digunakan pada material yang bersifat konduktif. Ada jenis laser band machining. Nah, ini proses pemotongan yang menggunakan sinar laser berenergi tinggi yang difokuskan pada permukaan material hingga meleleh, terbakar, atau menguap. Metode ini memiliki presisi tinggi, kecepatan naik, dan mampu memotong material tipis dengan sangat halus tanpa kotak langsung sehingga keawasan alat minim, namun proses ini dapat menimbulkan zona terpengaruh panas pada material. Di sini juga ada jenis ultrasonic meshing atau USM. Adalah proses pemesinan yang menggunakan getaran frekuensi tinggi yang dikombinasikan dengan partikel abrasif dalam cairan untuk mengikis material secara bertahap. Metode ini cocok untuk material keras dan rapuh seperti keramik, kaca, dan batu karena tidak menimbulkan tegangan besar yang dapat menyebabkan retak. Namun, laju pengikisan material relatif rendah sehingga prosesnya lebih lambat dibanding metode lain. Selanjutnya ada ultrasonic meshing. Ini adalah proses penghilangan material yang menggunakan prinsip elektrolisis, di mana benda kerja sebagai anoda dan alat sebagai katoda dalam larutan elektrolit material laut secara kimia tanpa kontak langsung dan tanpa panas. Metode ini menghasilkan permukaan sangat halus, bebas tegangan, dan cocok untuk bentuk kompleks. Namun, ECM hanya dapat digunakan pada material konduktif yang memerlukan pengendalian elektrolit yang baik. Selanjutnya ada additive manufacturing. Ini adalah metode pembentukan material
dengan menambahkan material secara bertahap, layer by layer, berdasarkan desain digital 3D. Proses dimulai dengan pembuatan model CAD, kemudian diubah menjadi lapisan tipis dan dicetak menggunakan mesin 3D printing hingga berbentuk produk akhir. Material yang digunakan beragam seperti plastik, logam, resin, hingga biomaterial tergantung kebutuhan aplikasi. Keunggulan utama AM adalah mampu menghasilkan geometris kompleks, efisiensi material tinggi, serta fleksibilitas desain tanpa perlu cetakan. Namun metode ini memiliki keterbatasan seperti kecepatan produksi yang lebih lambat, biaya yang relatif tinggi, serta sering memerlukan proses lanjutan. AM banyak digunakan di industri otomotif, medis, dan diantaranya, serta menjadi bagian penting dalam perkembangan industri 4.0 karena mendukung produksi fleksibel dan kustomisasi massal. Ini ada sedikit video contoh aktivitas manufacturing. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah jenis additive manufacturing phase diffusion modeling. Ini merupakan manufacturing yang bekerja dengan cara melelehkan filamen termoplastik seperti PLA atau ABS. Kemudian menginstruksinya melalui nozzle dan menyusunnya lapis demi lapis hingga membentuk objek. Proses ini dikontrol oleh sistem komputer berdasarkan desain digital. FDM banyak digunakan karena biaya relatif murah, namun dioperasikan dan cocok untuk pembuatan prototipe. Namun kualitas permukaan cenderung kurang halus dan ketelitian lebih rendah dibanding metode lain. Ada jenis sterolitgrafi SLA atau disebut SLA. Ini menggunakan resin cair yang menggunakan resin cair yang akan mengeras ketika terkena sinar UV. Proses dilakukan dengan cara menyinari lapisan resin secara bertahap hingga terbentuk objek sesuai desain. Metode ini menghasilkan produk dengan tingkat detail tinggi dan permukaan yang sangat halus. Kekurangannya, material ini resin relatif mahal dan hasil cetakan cenderung lebih rapuh dibanding plastik biasa. Selanjutnya, jenis berikutnya selective laser sintering. Ini untuk menggunakan laser berenergi tinggi untuk menyatukan partikel serbuk material menjadi satu kesatuan padat. Proses ini dilakukan secara bertahap lapis demi lapis hingga berbentuk objek. Keunggulannya menghasilkan bentuk kompleks, memerlukan struktur penyangga, serta memiliki kekuatan yang lebih baik dibanding FBM, namun biaya peralatannya cukup mahal atau tinggi. Jenis berikutnya binder jetting. Ini menggunakan cairan peringkat untuk menyatukan partikel serbuk material secara bertahap. Setelah proses penyetakan selesai, biasanya diperlukan proses lanjutan seperti pemanasan.
Untuk meningkatkan kekuatan produk, keunggulan metode ini adalah kecepatan produksi yang relatif tinggi dan kemampuan mencetak berbagai material, namun kekuatan produk awal cenderung rendah sebelum proses lanjutan. Kesimpulannya, pershaping metode ini merupakan aspek penting dalam proses manufaktur, karena tidak hanya berfungsi membentuk material, tetapi juga menentukan kualitas produk, sifat mekanik, serta efisiensi produksi. Hampir semua produk teknik membutuhkan metode pembentukan yang tepat agar dengan spesifikasi desain. Metode ini diklarifikasikan menjadi solidification process, deformation process, material removal process, dan AM, additive manufacturing, yang masing-masing memiliki prinsip kerja berbeda serta kelebihan dan keterbatasan tersendiri. Selain itu, tujuan utama pershaping method ini tidak hanya menghasilkan bentuk, tetapi juga meningkatkan kualitas material, mengurangi limbah, serta meningkatkan efisiensi produksi. Ya, karena itu, pemilihan metode harus mempertimbangkan jenis material, kompleksitas bentuk, tingkat ketelitian, jumlah produksi, serta biaya dan waktu. Dengan pemahaman yang baik, proses manufaktur dapat berjalan lebih optimal, menghasilkan produk berkualitas tinggi, serta meminimalkan risiko kesalahan produksi. Sarannya, dalam penerapan pershaping method ini diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik material dan membentukkan produk sebelum menentukan metode yang digunakan. Pilihan metode tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus melalui analisis teknis yang tepat agar hasil diperoleh optimal. Selain itu, perkembangan teknologi seperti additive manufacturing perlu dimanfaatkan secara lebih luas, terutama untuk produk dengan bentuk kompleks yang kebutuhan khusus. Namun metode konvensional seperti casting, forming, dan machining tetap memiliki peran penting dan tidak dapat sebetulnya digantikan dalam proses manufaktur. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan japri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.